The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid. There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature. A lady's imagination is very rapid, it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal menjawab komentar yang sudah pernah kalian tulis sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat video course dengan voice over perempuan. Karena saya sudah membuat dua tutorial yang mirip-mirip, maka di tutorial yang ketiga ini saya tidak menjelaskan lebih detail seperti di tutorial sebelumnya. Langsung aja kita buka Google Chrome, kemudian kita bisa searching dulu top famous female. Nah, di sini ada Jane Austen, Anne Frank, Maya Angelou, Queen Elizabeth I, dan lain sebagainya. Karena yang kita ambil di sini adalah course dari wanita, maka kita juga perlu memperhatikan wajah si wanita ini. Kalau parasnya cantik, ini lebih menguntungkan thumbnail yang tayang di YouTube karena kelihatan lebih menarik. Misal saya di sini mencontohkan Jane Austen. Karena saya sendiri belum kenal Jane Austen, maka kita bakal lihat fotonya. Nah, ini untuk fotonya lumayan cantik lah untuk standar orang Eropa ya. Kemudian langsung aja kita buka course.thefamouspeople.com. Kemudian kita cari course dari Jane Austen. Oke, ini dia, kita klik. Lalu kita tinggal salin course-nya. Kemudian kita buka situs berikutnya bernama voicemaker.in. Kita klik. Kemudian kita tinggal pastekan saja di sini teksnya. Paste. Nah, di sini untuk settingan yang ada di atas ini tidak perlu kalian ubah-ubah karena tidak mempengaruhi terhadap kualitas audio yang ada di sini. Dan bahkan ini seperti menu pitch, volume, dan speed. Ini ada di bagian bawah sini ya. Saya juga tidak tahu apa maksudnya mereka membuat menu di atas ini. Di sini yang saya sarankan kalian harus login terlebih dahulu atau membuat akun VoiceMaker. Jadi kalau kalian login di waktu berikutnya, kalian tidak perlu lagi men-setting pengaturan yang pernah kalian buat sebelumnya. Untuk AI engine di sini saya menggunakan yang standar TTS, kemudian untuk bahasa di sini English, voice-nya di sini kita pilih yang Zira female. Sebelumnya saya kira yang ada logo premium ini tidak bisa digunakan. Ternyata bisa digunakan. Saya sendiri tidak tahu padahal saya tidak berlangganan di website ini. Selanjutnya di sini saya bakal tunjukkan audio setting. Di sini saya pilih yang OGG karena setelah saya dengar dengan lebih detail lagi, ternyata file audio convert yang berbentuk OGG ini terdengar lebih baik ketimbang MP3 dan juga WAV. Kemudian di sini sample rate-nya yang 24.000, tapi kita juga bisa pilih yang 48.000 Hz untuk kualitas yang lebih baik. Ini di video sebelumnya saya kira ini tidak bisa diklik. Ternyata di sini saya bisa mengklik ini ya untuk yang 48.000 Hz dan saya belum berlangganan. Lanjut kita ke voice setting. Di sini untuk voice volume-nya 2 dB. Voice speed-nya min 30% dan voice pitch-nya di sini min 20%. Untuk voice effect di sini tidak perlu disetting, cukup di default saja. Kemudian kita langsung convert. The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid. Nah, kira-kira audionya adalah seperti itu. Ini menurut saya sudah cukup natural karena kita menggunakan mode gratis dan semuanya gratis. Kita klik download OGG, kemudian kita ganti namanya course nomor 1, kemudian salin terus course-nya dan tempelkan lagi di sini sampai jumlah course yang kalian inginkan. Di sini saya bakal contohkan sampai 10 course saja. Oke, selesai. Di sini saya sudah mendownload 10 course. Kita ganti dulu namanya, course nomor 10. Kemudian tab yang ini jangan kalian close, nanti kita bakal copy lagi course-nya di dalam video. Selanjutnya kita buka Pinterest, lalu kita cari foto Jane Austen. Oke, ini dia, langsung aja kita download, klik titik 3, unduh gambar, dan sekarang kita buka remove background, lalu kita upload gambar yang sudah kita download di Pinterest tadi. Oke, selesai, backgroundnya sudah dihilangkan, kemudian langsung saja kita download. Kemudian kita masuk ke situs berikutnya bernama canva.com, lalu klik buat desain, ukuran khusus 1920 x 1080 karena kita bakal membuat background sebagai video YouTube.
maka kita harus memilih resolusi dan aspek ratio 16:9. Klik buat desain baru. Yang ini bisa kita close saja. Masukkan foto Jane Austen tadi, unggah file, kemudian kita pilih, ini dia fotonya. Nah, ini dia ya fotonya. Open. Kemudian kita klik supaya masuk ke dalam Canva-nya, kita perbesar dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kita zoom sedikit lagi. Nah, sampai dia pas ke layar, kemudian kita ganti background-nya. Kita klik warna, lalu kita sesuaikan dengan warna yang ada di foto. Di sini ada tulisan warna foto. Kita tinggal pilih saja warna mana kira-kira yang lebih pro dengan gambar ini. Atau lebih cocok menggunakan warna hitam seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih teks, kemudian kita cari tahu siapa Jane Austen ini. Siapa Jane Austen? Jane Austen 16 Desember 1775 sampai dengan 18 Juli 1817. Kita salin, lalu kita pastekan di Canva. Tambah teks, tambahkan judul, tempel, kemudian kita ganti fontnya. Saya di sini bakal pilih yang 29 LT ini. Kemudian kita potong di sini, enter, kita perkecil. Kemudian kita tambahkan judul lagi. Kemudian kita salin siapa nih? Jane Austen, novelis Inggris. Nah, kira-kira jadinya seperti ini, dan untuk memperindah tampilan foto ini, kita akan menambahkan sedikit background untuk di bawah tulisan English novelis ini. Misal di sini saya cari coretan warna merah, kita enter, kemudian kita klik salah satu backgroundnya. Kita buat dulu dia jadi lurus, ini kan masih miring ya. Kita buat jadi lurus seperti ini, kemudian kita perkecil, lalu kita taruh di bawah English novelis. Oke, ini karena masih terlalu besar, kita tinggal perkecil saja. Tinggal perkecil, kemudian kita geser. Nah, kira-kira tampilannya bakalan seperti ini. Selanjutnya kita unduh gambar. Klik bagikan, kemudian unduh. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, langsung saja kita close tab-tab yang ada di sini. Dan hanya menyisakan satu tab, yaitu tab untuk course-nya. Kemudian kita masuk ke File Manager, download. Ini fotonya kita hapus saja. Kemudian ini adalah foto yang sudah kita edit di aplikasi Canva tadi ya. Kita coba lihat. Nah, foto ini yang akan kita jadikan sebagai background video. Nah, untuk membuat video kita menjadi lebih menarik lagi, kalian boleh menggunakan background yang kira-kira cocok untuk video course. Di sini saya punya satu background yang saya rasa ini cocok ya untuk background video course. Ini dia. Coba kita dengar. Kalian kalau mau download background ini, ingin digunakan di video kalian, boleh. Nanti aku bakal bagikan link downloadnya. Langsung saja saya copy ke download, paste. Oke, jadi di sini sudah jelas ya untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai editing. Di sini tentu kita membutuhkan voice over-nya untuk course-nya. Nah, ini voice over-nya, kemudian background dan juga gambar sebagai background di dalam video. Langsung saja sekarang kita buka Adobe Premiere Pro. Kalian juga bisa menggunakan Sony Las Vegas atau menggunakan Wondershare Filmora. Ini terserah ya. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Langsung aja kita buat project baru, new project. Nah, sekarang kita bakal memasukkan semua file editing ke dalam project di dalam Adobe Premiere Pro-nya. Kita buka dulu file manajernya. Nah, ini adalah semua bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan editing. Kita tinggal drag aja semua seperti ini. Lalu kita klik kiri tahan, seret, masukkan ke project sini. Oke, di sini file import fileur. Ini kebetulan di Adobe Premiere Pro saya, ini untuk jenis audio dengan format OGG tidak bisa dimasukkan. Tidak masalah, langsung saja kita akali dengan cara mengubah formatnya. Kita buka sebuah software bernama Any Audio Converter, add or drag file, kemudian kita masukkan semua audionya. Sudah 10, enter, kemudian langsung aja kita convert ke MP3 ya. Ini sudah otomatis dipilih, convert now. Oke, selesai. Ini dia, filenya sudah berhasil di convert. Ini sudah berbentuk MP3. Oke, langsung aja kita
masukkan ke Premiere Pro. Oke, selesai. Ini tinggal kita close aja ini. Selanjutnya di sini kita bakal masukkan sampel videonya. Di sini saya bakal memasukkan sebuah video dengan resolusi 1920 x 1080. Details nih, kalian bisa lihat frame width 1920, frame height 1080. Ini kita masukkan untuk mendapatkan sampel daripada timeline di dalam Adobe Premiere Pro. Kita masukkan seperti ini, tinggal kita seret saja. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sampelnya. Ini adalah sampel dari video yang pertama kali kita masukkan. Kita hapus, kemudian kita masukkan fotonya. Seret ke sini, kemudian kita panjangkan dulu sedikit. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan voice overnya. Satu, ini kita turunkan dulu. Coba kita play. The person, be it gentleman or a lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid. Nah, di sini saya bakal geser dulu sedikit karena saya maunya di awal sini nanti diputar backsoundnya dulu, baru sampai sini. Oke, sampai sini kira-kira baru ada audionya. Oke, sekarang langsung aja kita tambahkan semuanya. Nah, di sini saya sudah membuat jeda ya di sini. Kalian coba lihat di sini, ini sudah ada jedanya nih ya. Antara audio satu dan audio lainnya ini sudah dikasih jeda, yang artinya di bagian sini kosong. Intolerably stupid. Kalau di tempat kalian nanti audionya cuma sampai sini, kemudian langsung sambung ke video berikutnya, langsung sambung ke audio berikutnya. Ini kalian kasih jeda aja, kemudian kalian taruh audio berikutnya di sini. Cuma karena di tempat saya di sini sudah ada waktu jedanya di sini, maka saya bakal sambung terus nih audionya. Maka saya buat gempet-gempet. Selanjutnya kita tarik fotonya sampai menyamai dengan ukuran voice over dari chords-nya. Nah, di sini saya mendapatkan durasi 2 menit 11 detik untuk 10 chords yang saya convert. Selanjutnya kita bakal masukkan backsound-nya. Di sini ada bagian yang kosong backsound-nya, kita hapus dulu. Lalu kita tarik sampai ke awal sini. Kemudian kita bakal menambahkan teks sesuai dengan chords yang diucapkan. Nah, di sini kan saya sudah mempastekan ini chords nomor 1, kemudian ini chords nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan teksnya nih. Teks yang akan muncul di sini. Langsung aja di sini kita salin dulu teksnya. Kemudian kita masuk lagi ke Premiere Pro, kita ke File, New, Legacy Title. Oke. Kemudian kita tulis asal-asal dulu di sini, kemudian kita blok seperti ini, lalu kita klik paste. Nah, ini masih berlebih ya, ini tinggal kita hapus saja. Sekarang kita sesuaikan dulu nih ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, sampai sini kira-kira. Ini saya hapus, lalu kita enter supaya tulisannya lebih rapi ya. Ini sampai sini saya hapus, lalu enter. Kemudian kita buat rata tengah dengan cara klik di sini. Kemudian kita perbesar ukurannya. Tinggal kita geser aja di bagian sini untuk memperbesar ukuran teksnya. Di sini kalian juga bisa mengganti fontnya dengan cara ini kita blok dulu semua, lalu kita pilih fontnya. Di font family kita klik di sini, lalu kita bisa memilih ada beragam jenis font di sini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini karena teksnya membesar, kita perkecil lagi, kita sesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, kita close. Lalu title satunya ini kita taruh di bagian sini. Nah, di bagian sini, nah ini dia, teksnya sudah muncul. Kemudian ini durasi teksnya ini kita sesuaikan dengan voice overnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini voice overnya sampai sini aja ya. Nah, sampai sini. Tapi kita lebihkan sedikit karena kita bakal membuat sebuah transisi untuk masing-masing title yang kita buat. Ini kita panjangkan sedikit. Oke, nah jadinya seperti ini. Kemudian kita masuk ke teks berikutnya. Lakukan hal yang sama seperti membuat title nomor 1 ini. Oke, selesai. Di sini saya sudah menambahkan 10 title untuk masing-masing course. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja bagian ujungnya. Kita potong, tinggal klik bagian sini. Lalu kita potong, lalu kita hapus. Kemudian kita potong juga audionya dan backsoundnya juga. Kita hapus, lalu kita hapus. Kemudian kita kasih transisi untuk masing-masing ujung. Di sini saya kasih yang cross dissolve supaya dia tampilan seperti ini.
kalau dikasih cross dissolve. Nah, menghilangnya seperti ini. Fotonya juga kita kasih cross dissolve, tapi kita pendekkan sedikit, sehingga ketika menghilang ini masih menyisakan audio. Kemudian audio transitionnya kita kasih apa namanya ini, exponential fade. Oke, kita kasih untuk bagian ujungnya. Kemudian kita ke awal video. Di awal video juga kita kasih cross dissolve untuk background video dan juga title. Kalau title ini semuanya kita kasih ya. Title ini kita kasih cross dissolve semua di awal dan juga di akhir. Oke, selesai. Sekarang kita akan atur audionya. Ini pertama kita kasih transisi dulu audionya. Kita kasih exponential fade. Oh, saya rasa tidak perlu ya, karena di sini untuk audio dari awal pembukaan itu ini backsoundnya sudah kecil. Sampai sini baru audionya naik. Coba kita play. The person, be it gentleman or a lady, who has... Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana caranya audio ini terdengar lebih jelas ketimbang backsoundnya. Jadi audio backsoundnya kita perkecil. Kita klik dulu backsoundnya, kemudian kita klik di sini, lalu klik effect control, kita klik lagi, lalu kita matikan toggle animation untuk volume, levelnya kita matikan, lalu kita buat min 15. Kita buat jadi min 15. Enter, lalu coba kita dengar di bagian yang kira-kira bagian bersuara besar seperti ini ya. Ini ada punuk seperti ini artinya sound di daerah sini suaranya itu besar. Kita putar. There is nothing I would not do for those who are really my friends. Oke, ini sepertinya sudah cocok ya. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Tapi kalau ingin diperkecil lagi boleh. Kita buat misalnya 20, min 20, kita buat enter. I have no notion of loving people by halves. It is not by nature. Oke, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Jadi sebenarnya membuat video course ini, editingnya itu sangat sederhana. Cuma prosesnya itu panjang. Mulai dari proses editing backgroundnya, background yang ini, kemudian membuat ini. Karena harus dibuat satu persatu kan. Kemudian mengconvert ini juga ini membutuhkan waktu. Pembuatannya lama, tapi proses editingnya itu sangat mudah. Dan saya rasa kalian pun sudah memahami dengan mengikuti tutorial yang sudah saya jelaskan. Kalau sudah, langsung aja kita ekspor ke media. Kita ke awal video, kita mark in. Kemudian kita ke akhir video, lalu kita mark out dan kita ke fill. Lalu kita ke export media. Kemudian untuk mendapatkan kualitas yang bagus, di sini kita bakal menggunakan sample rate tinggi. Ini pastikan harus dicentang dua-duanya untuk ekspor video dan juga audio. Kemudian di bagian audio, kita scroll ke bawah. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan sampel video di awal menggunakan 1920 kali 1080, maka ini bakalan secara otomatis disesuaikan ya. Ini kita scroll aja ke bawah, kita ke bagian bitrate setting. Kemudian untuk bitrate encodingnya, di sini kita menggunakan CBR. Lalu target bitrate-nya kita buat jadi 12. Perhatikan angka di sini, ketika saya enter, angkanya meningkat. Karena semakin besar bitrate, maka kualitas videonya semakin bagus dan juga file-nya semakin besar. Kita klik Q, di sini saya mengekspor menggunakan Adobe Media Encoder supaya lebih cepat. Tapi kalau mau langsung diekspor pakai Premiere Pro juga bisa. Tapi di sini saya biasanya menggunakan Media Encoder. Oke, dia sudah masuk ke Media Encoder. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul. Sudah ready, langsung aja kita play dengan cara menekan enter. Sekarang kita akan menunggu proses ekspor videonya dan hasilnya akan seperti ini. The person, be it gentleman or a lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid. There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves. It is not by nature. A lady's imagination is very rapid. It jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment. I declare, after all, there is no enjoyment like reading. How much sooner one tires of anything than of a book. When I had a house of my own, I shall be miserable if I have not an excellent library. In vain have I struggled. It will not do.
My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. I do not want people to be very agreeable, as it saves me the trouble of liking them a great deal. The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can really love. I require so much. It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Angry people are not always wise. I cannot fix on the hour, or the spot, or the look or the words, which laid the foundation. It is too long ago. I was in the middle before I knew that I had begun.